Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina, mahasiswi STKIP Muhammadiyah Bogor, Prodi Administrasi Pendidikan semester 3A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam manajemen perkantoran. Keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan pengawasan terhadap orang, mesin, material, dan metode yang mencakup lingkungan kerja agar pekerja atau pegawai tidak mengalami cedera. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969, Pasal 2, tercantum tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atau keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja meliputi: yang pertama, setiap pekerja berhak memperoleh jaminan atas keselamatan kerja agar terhindar dari kecelakaan. Kedua, setiap orang yang berada di tempat kerja harus dijamin keselamatannya. Ketiga, tempat pekerjaan dijamin selalu dalam keadaan aman. Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang termasuk kecelakaan kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, kecelakaan akibat langsung dari pekerjaan. Kedua, kecelakaan pada perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya. Ketiga, penyakit akibat kerja. Pokok-pokok peningkatan kesadaran, keselamatan, dan kesehatan kerja di kalangan pegawai. Yang pertama, memberi pengertian yang sebaik-baiknya kepada petugas mengenai cara bagaimana mereka harus bekerja dengan benar, tepat, cepat, dan selamat. Kedua, memberi contoh kerja yang benar dan mudah ditiru. Ketiga, memberi teladan kerja dengan mengadakan percobaan yang harus dilakukan, mengerti, memahami, dan melaksanakan sesuai dengan cara yang telah diberikan. Keempat, meyakinkan petugas bahwa keselamatan kerja dan kesehatan kerja mempunyai dasar yang sama pentingnya dengan kualitas atau mutu dan target. Kelima, memberikan pengertian kepada petugas tentang cara pelaksanaan pengamanan kerja yang dipaksakan tanpa disertai kesadaran. Mungkin akan berakibat lebih buruk bila dibandingkan dengan pelanggaran peraturan. Keenam, mengusahakan agar seluruh isi program keselamatan dan kesehatan kerja dapat menjadi tanggung jawab setiap pegawai demi kepentingan bersama. Ketujuh, menginsafkan diri sendiri beserta segenap anak buah bahwa kecelakaan kerja dapat terjadi. 8. Melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja dan di lingkungan dengan baik, sehingga dapat dipastikan bahwa setiap petugas telah dapat membiasakan diri bekerja dengan perilaku sebaik-baiknya. Aturan keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Di Indonesia, aturan keselamatan dan kesehatan kerja diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Selanjutnya, Amerika. Di Amerika, pengaturan kesehatan dan keselamatan kerja diatur oleh OSHA, atau untuk memastikan sedapat mungkin setiap karyawan laki-laki dan perempuan di Amerika memiliki kondisi kerja yang aman dan sehat untuk melestarikan sumber daya manusia. Peranan perusahaan dan karyawan dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, merancang, menyediakan, dan memelihara tempat kerja yang aman dan tanpa risiko kesehatan. Kedua, mengidentifikasikan potensi bahaya. Ketiga, menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko bullying dan harassment. Keempat, mengatur rencana kontingensi untuk mengatasi hal darurat. Kelima, menyediakan fasilitas pertolongan pertama yang memadai. Keenam, memastikan fasilitas ventilasi, suhu, penerangan, toilet, cuci, dan istirahat memenuhi standar kesehatan.
keselamatan dan kesejahteraan sesuai ketentuan lembaga yang berwenang. Ketujuh, menyediakan pakaian pelindung jika diperlukan dan tanda peringatan yang memadai. Sebab-sebab timbulnya kecelakaan kerja. Yang pertama, faktor lingkungan. Kedua, faktor manusia. Ketiga, faktor mesin atau alat. Prinsip pencegahan kecelakaan kerja. Yang pertama, pencegahan kecelakaan merupakan bagian yang penting dalam kegiatan pengawasan. Kedua, perlu adanya kerjasama antar pihak manajemen, supervisor, dan pekerja dalam mencegah kecelakaan. Ketiga, adanya bimbingan dari top manajemen. Keempat, top manajemen menetapkan kebijaksanaan keselamatan kerja bersama organisasi dan petugas keselamatan kerja. Kelima, metode kerja yang mengandung manual kesehatan. Tindakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Yang pertama, teknik engineering, yaitu melengkapi semua perkakas-perkakas dan mesin-mesin dengan alat pencegah kecelakaan. Kedua, kemudian perlu diberikan pendidikan kepada para pekerja. Ketiga, pelaksanaan atau enforcement, yaitu akhir tindakan pelaksanaan. Pengamanan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, gangguan keamanan, meliputi kriminal dan politik. Kedua, aspek dan asas-asas pengamanan meliputi preventif dan represif. Ketiga, penyerahan kegiatan pengamanan meliputi keluar, ke dalam, dan alam. Sekian dan terima kasih.